Saya ke Bang Ansy Lema. Bang Ansy tadi sudah mendengarkan juga bagaimana pemaparan dari Pak Jayadi ya, Bang Ansy, soal memang ada rebound dari Pak Ganjar, ada beberapa faktor, termasuk juga mulai mungkin hilangnya isu Piala Dunia U20 dan juga pemilih Pak Jokowi yang kembali menguat lagi di pemilih ke Pak Ganjar. Nah, dari temuan survei-survei terbaru terhadap Pak Ganjar khususnya, memang tidak hanya LSI, beberapa survei yang lain juga mengatakan ada rebound. Reboundnya ini bagaimana kemudian ditanggapi oleh rekan-rekan di internal PD Perjuangan dari Pak Ganjar, survei yang kemarin memang sempat mengalami penurunan sebenarnya kan? PD Perjuangan adalah partai modern yang menyambut baik dan mengapresiasi kerja-kerja ilmiah seperti survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini. Ya. Apalagi hasil survei ini dilakukan oleh lembaga survei memang memiliki kredibilitas, integritas, dan juga kapasitas. Sebelum hasil survei LSI yang dilansir oleh Bang Jayadi dan kawan-kawan, ada SMRC, Litbang Kompas, dan juga indikator politik yang setidaknya menempatkan Mas Ganjar itu berada pada posisi puncak. Sehingga kita harus menggarisbawahi bahwa memang survei-survei ini kan sebenarnya merupakan sebuah metodologi ilmiah, cara kerja intelektual untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan juga elektabilitas seorang kandidat. Nah, terkait dengan hasil ini, tentu PDI Perjuangan tidak ingin juga takabur, tidak juga ingin lupa diri, dan kami juga tentu tidak mau teledor. Karena seperti dikatakan oleh Bang Jayadi tadi, bahwa ini masih dinamis, masih volatile, dan juga kemudian bisa fluktuatif. Karena itu kami melihat sebelum pemilu, apapun hasil surveinya, itu merupakan pesan yang baik buat kami. Kalau hari ini Mas Ganjar berada pada posisi atas, berarti kerja-kerja kami ini adalah kerja-kerja yang sudah baik dan juga efektif dan harus ditingkatkan. Kalau seandainya tidak berada pada posisi atas, berarti kami harus melakukan pembenahan dan juga evaluasi. Nah, berarti ini adalah evaluasi, ya, ini adalah sikap PDI Perjuangan melihat hasil survei ini sebagai sebuah rujukan untuk dijadikan sebagai basis kami membangun sebuah strategi politik. Tetapi kalau ditanya kenapa hari ini Mas Ganjar itu bisa rebound, bangkit kembali, bahkan berada pada posisi puncak, setidaknya menurut saya hari-hari ini masyarakat itu mendapatkan penjelasan dan mengalami peningkatan kesadaran di publik, bahwa publik hari ini sadar bahwa memang sosok bakal calon presiden yang paling memiliki prestasi, berkinerja baik, itu adalah Ganjar Pranowo. Yang kedua, masyarakat juga memiliki peningkatan kesadaran bahwa calon presiden yang paling mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu adalah Ganjar Pranowo. Terkait dengan poin yang kedua ini, dari banyak survei hari ini kan publik itu memberikan approval rating atau tingkat kepuasan yang sangat tinggi kepada Presiden Joko Widodo, bahkan sampai 80%. Dan publik berharap pemimpin ke depan ini setidaknya bisa bekerja dengan derajat ataupun kualitas yang sama, melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Dan saya kira dua hal ini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo. Ditambah dengan hari ini kami sadar betul bahwa ternyata kerja-kerja politik yang kami lakukan, terutama untuk turun ke akar rumput, bonding dengan grassroots, ini ternyata juga cukup efektif begitu. Karena kantong-kantong suara itu ada di masyarakat. Dan Mas Ganjar itu kita tahu bahwa pola pendekatannya kepada masyarakat itu pola pendekatan yang sangat otentik, sangat orisinil. Mas Ganjar ini hadir sebagai pemimpin yang berlatar belakang orang biasa, dengan demikian punya karakter sebagai pemimpin yang merakyat dan juga pro rakyat. Tidak punya jarak dengan masyarakat. Bertemu, punya kehangatan, begitu simpatik, merangkul masyarakat. Dan ini adalah pola-pola yang juga sebelumnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo lewat pola-pola belusukan ini. Tetapi Mas Ganjar dan juga Pak Jokowi bukan saja sekedar merakyat, tapi sudah terbukti lewat kinerja mereka, ya, Mas Ganjar setidaknya di Jawa Tengah itu terbukti pemimpin yang pro rakyat. Apa maksudnya? Maksudnya dalam kebijakan-kebijakannya itu memang berpihak kepada masyarakat. Soal eradikasi tingkat kemiskinan sangat terbukti. Agenda pembangunannya, pemberdayaan rakyatnya, pelayanan publiknya itu bisa diperiksa. Jadi rekam jejak track record seorang Ganjar Pranowo hari ini
bisa meyakinkan publik Oke. bahwa Mas Ganjar ini adalah masa depan Republik Indonesia. Dan ketika kemarin sempat turun itu memang dievaluasi juga artinya ya Bang Ansy ya, sehingga kemudian sekarang bisa kemudian mulai rebound lagi. Betul. Jadi angka-angka ini sebenarnya terkonfirmasi ya. Karena apa? Karena memang kami kemudian melakukan kerja-kerja turun ke masyarakat, kerja-kerja lapangan begitu. Dan hari-hari ini Mas Ganjar masih sebagai seorang gubernur Jawa Tengah, kami memiliki optimisme setelah beliau turun pada 5 September. Nanti beberapa hari lagi ke depan, Mas Ganjar akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa melakukan turun ke masyarakat sehingga kemudian mensosialisasikan diri, berjumpa dengan masyarakat dan seterusnya. Nanti kita bahas juga soal itu nanti dengan Pak Jayadi juga. Tapi saya masih mau ke soal survei. Oke, Bang Ansy masuk ke head to head. Ada tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak Jayadi. Apa tanggapan Bang Ansy? Ya, terus terang kami tidak pernah menganggap remeh ya kompetitor lainnya, baik Pak Prabowo ataupun juga Mas Anies. Tetapi satu hal yang kami catat dalam beberapa bulan terakhir ini, ketika simulasi head to head, kami ketinggalan 10% dan kemudian menipis menjadi 5%, ini menjadi modal semangat buat kami. Masih cukup waktu buat PDI Perjuangan dan barisan poros yang berada dalam PDI Perjuangan ini untuk memanaskan mesin politik, untuk bekerja lebih efektif, memenangkan simpati dan hati rakyat. Kami tentu terus optimis, sekaligus juga akan mengoptimalkan kerja-kerja kami di lapangan ini. Yang kedua, terus terang yang perlu juga diperiksa adalah soal top of mind. Kira-kira dari 3 kandidat ini ya kita perlu tanyakan kepada Bung Jayadi ya. Kalau dari sisi top of mind itu siapa yang paling betul-betul pemilih yang betul-betul sudah yakin untuk memilih kandidatnya. Nah, lawannya itu adalah mereka yang masuk dalam kategori swing voters begitu. Dengan demikian yang berada dalam posisi swing voters ini kemudian kadang-kadang juga masih wait and see dan kemudian untuk melihat kira-kira mereka akan bermigrasi ke arah mana. Nah, dalam konteks ini memang PDI Perjuangan terus terang melihat bahwa hasil yang kami dapatkan ini harus terus betul ditingkatkan. Kerja cerdas, upaya keras, ya, tidak boleh menganggap remeh, ya, kompetitor-kompetitor kita. Dan karena dalam posisi yang demikian kompetitif ini, tentu faktor bakal calon wakil presiden ini juga menjadi salah satu faktor determinan yang bisa berpengaruh terhadap kemenangan, ya, bakal calon presiden dan wakil presiden. Oke. Masuk ke cawapres, Bang Ansy. Nama yang tadi disebutkan juga ada Pak Erick Thohir di situ bisa menambah 2-3%, meskipun angkanya mungkin tidak besar, tapi karena ketatnya persaingan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka ini menjadi matters. Ya, yang pasti kalau bicara soal bakal calon wakil presiden ya, PDI itu mempertimbangkan 2 aspek, politik angka maupun politik nilai. Politik angka itu soal elektabilitas yang bisa dikontribusikan oleh bakal calon wakil presiden yang mendampingi Mas Ganjar ini. Karena apa? Karena memang kami ingin menang. Ya, kalau ingin menang berarti memang harus bakal calon wakil presiden yang punya efek elektoral yang juga bisa bersama-sama Mas Ganjar ini semakin menguatkan poros ini. Yang kedua, politik nilai ini terkait dengan tentu rekam jejak, kapasitas dan integritas. Kami tidak hanya mau menang, tetapi kami betul-betul memeriksa integritas dan kapasitas serta rekam jejak bakal calon wakil presiden ini. Karena setelah menang, mereka ini harus menjadi duet, ya, boleh dibilang duit tunggal yang bisa bekerja secara efektif, efisien untuk melanjutkan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang adalah kader terbaik PDI Perjuangan ini. Jadi terus terang, kalau untuk menang tidak ada pilihan lain. Konsolidasi internal partai, konsolidasi dengan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar Pranowo ini, dan tidak ada pilihan untuk turun ke akar rumput, bonding dengan akar rumput, sekaligus melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Nah, masyarakat harus tahu bahwa Mas Ganjar Pranowo ini adalah simbol politik harapan. Mas Ganjar Pranowo ini adalah pemimpin yang terus terang, ya, merupakan simbol dari regenerasi politik, ya, yang meniti karir mulai betul-betul dari bawah, begitu. Mas Ganjar ini adalah politisi orang biasa seperti Presiden Joko Widodo, bukan politisi dalam tanda petik berdarah biru. Dengan demikian, beliau ini adalah pemimpin yang memang betul-betul tahu
bekerja untuk rakyat. Dan masyarakat harus memahami hal ini. Yang kedua, masyarakat juga harus memeriksa rekam jejak dari calon-calon ini. Mas Ganjar ini adalah politisi yang tidak punya hambatan di masa lalu, ya, tidak punya celah di masa lalu, ya, terutama misalnya terkait dengan hal-hal menyangkut eksploitasi politik, ya, bernuansa politik identitas, ataupun juga terkait dengan humanisme universal dan politik yang bermartabat, politik yang berkualitas, itu mensyarat mutlakan bahwa pemilihnya adalah pemilih yang rasional. Dan PDI Perjuangan, ya, tentu turun ke masyarakat itu melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Karena informasi yang lengkap, informasi yang komprehensif dan tidak terdistorsi, itu penting. Sehingga kemudian masyarakat itu mempunyai harapan bahwa memilih Ganjar Pranowo itu berarti memilih politik harapan. Edukasi ke masyarakat tentu juga membawa pengenalan dari Pak Ganjar juga kan sebetulnya Bang Ansy Lembak. Jadi setelah nanti Mas Ganjar tanggal 5 September selesai, menurut Bang Ansy ini akan justru lebih leluasa ya, justru lebih besar lagi panggung yang bisa dibuat, tidak kemudian masih ada tanggung jawab seperti yang mungkin masih sekarang dilakukan oleh Pak Ganjar. Pasti, Bung Rehnar, seperti yang dikatakan oleh Bang Jayadi tadi kan, kalau sebagai gubernur biasanya di akhir pekan begitu. Karena bagaimanapun juga Mas Ganjar masih memiliki tanggung jawab, beliau harus berada lebih banyak di lokus di Jawa Tengah begitu. Nah, tetapi kembali lagi tadi yang digarisbawahi sekaligus ditegaskan oleh Bang Jayadi soal pentingnya politik ide atau gagasan yang diistilahkan oleh Bung Reinhardt tadi, meningkatkan quality of awareness. Nah, kami membahasakan itu adalah melakukan edukasi politik kepada masyarakat, termasuk edukasi terkait dengan rekam jejak masing calon dan kemudian visi tentang pembangunannya yang kalau seandainya dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Republik Indonesia ini. Kenapa rekam jejak masih menjadi penting? Karena menurut saya 3 bakal calon presiden yang muncul hari ini, mereka semua itu pernah diberikan otoritas, kewenangan, ya, pernah menjadi pemimpin, dan harusnya apa yang mereka lakukan di masa lalu pasti setidak banyaknya ini memiliki benang merah ke depannya begitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Lincoln untuk mengukur kualitas kepemimpinan seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Mereka bertiga ini sudah pernah berkuasa. Mestinya hari ini, ya, kita memeriksa rekam jejaknya begitu, dan rekam jejak ini menjadi basis gitu loh. Kalau bicara soal kandidat, pasti mereka akan jual kecap nomor 1 begitu. Tetapi ya bicara tentang masa depan itu harus dibenturkan dengan masa lalu mereka. Betul atau tidak, kan begitu. Nah, karena itu PDI Perjuangan tentu mengedepankan politik ide dan gagasan, tetapi juga melakukan edukasi politik, sekaligus menyentuh hati masyarakat, begitu. Dan terus terang kalau kita baca soal profil rating Pak Jokowi yang masih sangat tinggi, sebenarnya secara eksplisit masyarakat mau mengatakan bahwa calon presiden yang paling memiliki kedekatan karakteristik sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan Presiden Joko Widodo itu memiliki peluang yang cukup besar untuk dipercaya sebagai pemimpin 2024-2029. Dan menurut kami Mas Ganjar punya potensi yang sangat besar untuk melakukan hal itu. Mas Ganjar itu pemimpin yang sama kayak Pak Jokowi, betul-betul orang biasa, turun ke masyarakat, masuk keluar kampung, dan kalau kita lihat gaya politik Mas Ganjar ini agak berbeda. Beliau tidak terlalu melakukan akrobat politik pada level elit. Hampir sangat jarang begitu. Karena Mas Ganjar memahami betul bahwa suara real itu bukan ada di level elit, tetapi ada di bawah begitu. Nah, ini kita bisa mengkomparasikan dengan bakal calon yang lain ya, yang memang lebih banyak melakukan pendekatan pada level elit begitu. Nah, ini hal yang baik untuk bisa dikontraskan sehingga masyarakat kemudian melihat begitu loh. Oh, pemimpin yang betul-betul memang dekat dengan rakyat, merakyat, pro rakyat, itu kira-kira seperti apa. Tapi terima kasih banyak diskusinya Pak Jayadi Hanan, Bang Ansy Lembak, terima kasih. Sudah hadir. Selamat malam, sehat selalu Bang Ansy. Pak Jayadi terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih. Malam Bang Jayadi. Malam Bang Ansy. Ya, dan usai jeda kami akan segera kembali dengan masih soal bagaimana situasi politik ya. Ada momen menarik saat Presiden Jokowi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Apakah ini sebuah isyarat politik? Lagi-lagi kami akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami.